Episode 19. Benih sang CEO arogan. Tuan, teriak Han, asisten Rahes. Dia bergegas berlari menghampiri tuannya itu yang bersandar lemas di samping pintu mobilnya seraya memejamkan matanya dan telapak tangannya masih mengucur darah segar. Setelah Rainer pergi, Rahes langsung menjatuhkan dirinya di aspal sembari mengelus dadanya yang dipukul Rainer dengan kuat. Bisa dipastikan jika saat ini dada bidangnya pasti sudah membiru memar. Dengan cepat asisten Han segera melepas dasinya dan melilitkannya di tangan Rahes. Anda harus segera ke rumah sakit sekarang Tuan, ucap asisten Han. Rahes meringis merasakan ngilu di telapak tangannya. Tadi saat dia mencengkeram belati Rainer rasa sakitnya tak terasa, dan sekarang baru bisa Rahes rasakan dan itu benar-benar perih juga ngilu. Tak perlu Han, kita pulang saja. Ujar Rahes lalu berusaha berdiri, asisten Han dengan sigap membantunya. Biarkan saya yang mengemudikannya Tuan, tangan Anda sedang sakit. Tukasnya. Rahes hanya berdehem sebagai jawaban. Kemudian asisten Han segera membukakan pintu mobil untuk Rahes, setelah itu ia bergegas menyusul masuk dan duduk di kursi kemudi. Tapi sebelum asisten Han melajukan mobilnya, ia lebih dulu menelpon dokter pribadi Rahes agar segera datang ke mansion. Han, panggil Rahes. Ya Tuan, sahut asisten Han. Cari tahu kemana Jerry membawa Agatha pergi, aku yakin Kak Rainer tak akan membiarkan aku menemukan Agatha dengan mudah. Ucap Rahes. Baik Tuan, ujar asisten Han. Di dalam apartemen milik Rainer, Agatha terus saja mondar-mandir di depan ruang tamu menunggu kedatangan ayah dari calon bayinya tersebut. Entah kenapa Agatha begitu mengkhawatirkannya sedangkan bibirnya terus saja menyangkalnya. Agatha berpikir jika mungkin itu hanya karena bawaan bayi. Tangan halusnya terus mengusap perut buncitnya, sesekali ia duduk di sofa lalu berdiri lagi. Menatap ke arah pintu berharap sang pemilik apartemen segera datang. Kenapa dia belum datang juga? Gumamnya lirih namun raut wajahnya begitu menunjukkan kekhawatiran pada Rainer. Agatha mendesah pelan saat dia kembali mendudukkan dirinya di sofa tiba-tiba perutnya berbunyi. Sayang kamu lapar ya? Ucapnya seolah mengajak bicara bayinya. Agatha baru ingat jika dari tadi dia belum makan apapun. Dan ini sudah hampir malam. Terakhir dia hanya makan sarapan paginya saat belum terjadi penculikan di klinik Niki. Bergegas Agatha melangkahkan kakinya menuju ruang makan. Ia teringat jika tadi ada seorang wanita parubaya yang diperintah Jerry untuk mengantarkan untuk dirinya. Agatha langsung menarik kursi dan duduk. Dilihatnya di atas meja makan itu terdapat banyak sekali makanan kesukaannya. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku suka cake? Ucap Agatha bertanya-tanya. Dia pun segera meraih cake kesukaannya itu dan memakannya. Ini cake terenak yang pernah aku makan. Agatha kembali memasukkan cake itu ke dalam mulutnya hingga habis. Setelah itu Agatha beranjak dari duduknya untuk mengambil minum, tapi tiba-tiba perutnya terasa begitu sakit. Kenapa perutku sakit sekali? Ucap Agatha seraya meringis menahan sakit, tangannya berpegangan pada pinggiran meja. Sakit. Rintihnya. Keringat sudah keluar membasahi keningnya saat perutnya terasa seperti diremas-remas. Agatha langsung mendudukkan dirinya perlahan di lantai. Kenapa sakit sekali? Aku gak kuat. Agatha menjepit kuat bibirnya seraya memejamkan matanya. Merasakan sakit yang begitu luar biasa di sekitar perutnya, serasa nyawanya sudah di ujung tanduk. Agatha menundukkan kepalanya ketika ada sesuatu yang merembes mengalir di sela pahanya. D4 Rah. Pekiknya. Enggak, sayang mama mohon bertahanlah. Gumam Agatha seraya mengelus perut buncitnya, kemudian dengan susah payah Agatha mencoba berdiri sambil berpegangan pada kursi. Keringat sudah membanjiri wajah cantiknya yang terlihat memucat.
Nafasnya tersengal-sengal merasakan sakit yang semakin menyiksa perutnya. Mama mohon sayang, kita berjuang sama-sama. Jangan tinggalkan Mama sayang. Setelah itu Agatha melangkahkan kakinya menuju pintu berharap ada seseorang yang akan masuk ke dalam dan menolongnya. Bruk. Agatha ambruk tak sadarkan diri saking tak kuatnya merasakan sakit di perutnya. Tin-tin. Suara klakson dan umpatan para pengendara lain terdengar keras di telinga Rainer tapi tak ia hiraukan. Saat ini dirinya tengah mengendarai motor sportnya dengan kecepatan tinggi menuju apartemennya. Perasaannya sungguh tak enak bercampur gelisah. Ia ingin buru-buru cepat sampai di apartemen dan bertemu dengan Agatha juga calon anaknya. Sesampainya di gedung apartemen miliknya, Rainer bergegas turun lalu melemparkan kunci motornya pada petugas. Setelah itu ia segera berlari menuju lift yang akan membawanya naik ke lantai di mana unit apartemennya berada. Ah sial! Umpatnya ketika lift yang akan dia gunakan ternyata dalam perbaikan. Dengan cepat Rainer berbalik badan dan berlari menaiki tangga darurat. Sialnya unit apartemen miliknya berada di lantai 20, dan sekarang ia baru menaiki setengah dari anak tangga di lantai 10. Masih ada setengah jalan lagi yang harus Rainer lalui. Nafasnya sudah ngos-ngosan tapi ia harus segera sampai di apartemennya. Hah! Sial, umpatnya lagi seraya berkacak pinggang dan mengatur nafasnya. Setelah itu ia segera berlari menaiki anak tangga lagi agar segera sampai. Sesampainya di depan pintu unit apartemennya, sejenak Rainer berdiam diri sembari mengatur nafas, kemudian Rainer segera menekan tombol passwordnya. Ceklek. Pintu terbuka, seketika itu bola mata Rainer membulat sempurna melihat pemandangan yang begitu mengiris hatinya. Agatha tergeletak di lantai dengan D4 rah yang berceceran di sekitarnya, dan yang lebih parahnya jantung Rainer serasa lepas dari tempatnya ketika melihat darah mengalir dari selapa 4 hektar Agatha. Kaki jenjangnya segera berlari mendekati Agatha dan mengangkat kepala wanita itu di atas pangkuannya. Agatha, bangun! Ucap Rainer sambil menepuk pelan pipi Agatha. Tanpa basa-basi ia segera membopong Agatha dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Kumohon bertahanlah. Demi anak kita, aku rela menukar nyawaku asal kamu dan anak kita baik-baik saja. Kumohon bertahanlah Agatha, ucapnya dengan bibir yang bergetar menahan sesak di dadanya, cairan bening mulai luruh dari netra tajamnya. Demi apapun, Rainer tak siap jika harus kehilangan keduanya. Rainer baru sadar jika ia mulai menaruh hati pada wanita ibu dari calon bayinya tersebut. Eps 20. Rainer panik bukan main, jantungnya memacu semakin cepat. Ia bergegas mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Kumohon Agatha bertahanlah. Beberapa menit berlalu, mobil yang ia kendarai berhenti tepat di instalasi darurat rumah sakit. Rainer langsung berteriak meminta pertolongan. Dokter, tolong bantu istri saya. Staf medis yang tengah berjaga langsung keluar dan sambil mendorong brangkar. Kemudian Agatha segera dikeluarkan dari dalam mobil dan dibawa ke instalasi gawat darurat, agar cepat ditangani. Pendarahan hebat. Cepat telepon Dr. Obgyn yang sedang jaga. Tidak lama setelah staf medis mengatakan itu, Agatha langsung dibawa ke ruang operasi untuk mendapatkan tindakan lanjutan. Rainer mengikuti kemanapun para staf medis itu berjalan. Sesampainya di depan ruang operasi, Rainer dilarang untuk mengikutinya. Maaf Pak, silahkan Anda tunggu di luar. Ini area steril. Istri Bapak akan kami tangani, ucap perawat. Tolong Sus, tolong katakan pada dokter yang menangani istri saya untuk melakukan tindakan yang terbaik. Tolong selamatkan istri dan juga anak saya. Mohon Rainer. Tentu Pak, tolong doakan. Setelah mengatakan itu perawat segera menutup pintu ruang operasi. Beberapa menit berlalu, Rainer masih setia menunggui proses operasi yang belum selesai berjalan. Ia resah bercampur marah, pikirannya benar-benar kacau.
Kumohon Agatha, kau dan bayi kita harus selamat. Bibir Rainer tak henti-henti merapalkan doa untuk keselamatan keduanya. Meskipun Rainer seorang pendosa, tapi dirinya berharap Tuhan mendengarkan doa-doanya. Jujur demi apapun, jika dua nyawa yang tengah berjuang di dalam sana tak bisa Rainer genggam lagi, maka ia tak akan memaafkan dirinya sendiri, bahkan Rainer pasti akan menjadi pria paling menyesal sedunia. Tak berselang lama asisten Jerry datang dan berlari menghampiri Rainer. "Tuan," sapanya. Rainer mendongak menatap kedatangan Jerry, emosinya seketika merangkak naik ketika mengingat kecerobohan Jerry. "Bageh." Rainer memukul rahang asisten Jerry, membuat pria itu tersungkur. "Skaujer, aku sudah mengatakan untuk menjaga Agatha sampai aku datang. Kenapa malah kau tinggal pergi?" bentak Rainer dengan suara yang menggelegar hingga terdengar di lorong-lorong rumah sakit. "Maaf Tuan," ucap asisten Jerry lalu berdiri seraya menundukkan kepalanya, takut melihat kilatan amarah yang terpancar dari mata Rainer. Rainer melangkahkan kakinya lebih dekat dengan Jerry, kemudian ia menarik kerah kemeja Jerry dan mencengkeramnya erat. "Dengar. Kau akan membayar mahal atas kejadian ini Jerry. Aku tak akan mengampunimu jika terjadi apa-apa pada mereka. Saya siap menerima hukuman apapun yang Tuan berikan," ujar asisten Jerry. "Sekarang cepat cari tahu penyebab kejadian ini, dan segera laporkan padaku," desis Rainer lalu melepaskan cengkeram tangannya dari kemeja asisten Jerry. "Baik Tuan," sahut asisten Jerry, kemudian ia segera berpamitan pergi pada Rainer. Setelah asisten Jerry pergi bertepatan dengan pintu ruang operasi terbuka, Rainer bergegas menghampiri dokter yang menangani Agatha. "Bagaimana keadaan istri saya Dok?" desak Rainer. Dokter itu menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Rainer yang tidak sabar langsung menarik kuat jas yang dokter itu kenakan. "Cepat katakan, bagaimana kondisi mereka?" sentak Rainer. "Putra Anda telah lahir Tuan dalam keadaan prematur, sedang istri Anda." Dokter menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan ucapannya. Rainer menatap dokter itu dengan gelisah. "Istri saya kenapa Dok? Cepat katakan," desaknya tak sabaran. "Istri Anda mengalami pendarahan hebat dan menyebabkan istri Anda koma. Kami tim medis sudah berupaya semaksimal mungkin, kita hanya bisa berharap ada keajaiban dari Tuhan. Kita doakan saja Pak Rainer semoga istri Anda bisa melewati masa kritisnya." Mendengar itu seketika cengkeraman tangannya pada dokter itu perlahan mengendur, air matanya langsung meluruh dari mata tajamnya. "Kalau begitu saya permisi Pak Rainer," pamit dokter tersebut. "Tunggu dokter, bolehkah saya melihat istri saya?" ujar Rainer. "Silahkan Pak, tapi setelah istri Anda dipindahkan ke ruang perawatan," sahut dokter kemudian ia melangkahkan kakinya meninggalkan Rainer. Setelah dokter itu pergi, tubuh tegap Rainer seketika langsung limbung terduduk di kursi tunggu depan ruang operasi. Rainer menundukkan kepalanya, tangan besarnya mengusap kasar wajah tampannya yang basah karena lelehan air matanya. Bolehkan Rainer menangis. Tuhan sudah mendengar doa-doanya. Putra telah lahir meskipun ibunya harus mengalami koma. Ada secercah harapan Rainer pada Agatha, ia berharap wanita itu kuat dan mampu melewati masa kritisnya. Di depan ruang operasi itu menjadi saksi rapuhnya seorang Rainer. Pria yang biasanya dikenal tegas dan dingin itu kini terlihat lemah dan rapuh. Mata tajam yang biasa mengintimidasi lawan kini terpancar kesenduan yang mendalam. "Tuhan, bolehkan aku meminta satu hal padamu? Tolong cepat sembuhkan dan sadarkan ibu dari anakku Tuhan, kuatkan dia melewati semuanya. Ku mohon Tuhan." Di gedung tinggi tak terawat itu, dua wanita beda generasi tengah duduk bersisihan dengan rokok yang terselip di jari masing-masing. "Apa kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik?"
Tanya wanita parubaya itu pada wanita muda di sampingnya tanpa menolehkan kepalanya. Sudah, kau hanya tinggal menunggu kabar baiknya. Jawab wanita muda itu seraya mengeluarkan asap rokoknya ke sembarang arah. Bagus, ini imbalan untuk tugasmu. Wanita parubaya itu menaruh amplop coklat berisi uang. Dan wanita muda itu segera meraih amplop itu dan membukanya. Hanya separuh. Ya, sisanya aku akan membayarnya setelah mendapatkan kabar baik itu. Ucapnya, baiklah, aku akan menagih janjimu itu. Kuharap tugasmu benar-benar memuaskan dan tak mengecewakanku, Farah. Ucapnya, kau bisa mempercayakan itu padaku, Nyonya Nessa. Ya, dua wanita beda generasi itu adalah Farah, sahabat Agatha, dan juga Nessa, ibu dari mantan istri Rainer. Keduanya saling mengenal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing. Nessa yang menginginkan Rainer hancur, karena pria itu sudah membuat pernikahan putrinya dan David hancur, sedangkan Farah yang membenci Agatha hanya karena Rahes mencintai wanita itu. Farah memang menaruh rasa pada Rahes, tapi pria itu sulit didekati dan selalu memprioritaskan Agatha. Farah tak suka hal itu, begitu memuakkannya. Sungguh perpaduan dua wanita iblis yang berambisi kuat untuk menghancurkan hidup orang lain. Nessa tersenyum miring mendengar ucapan Farah, setelah itu ia melangkahkan kakinya keluar dari gedung tua itu, meninggalkan Farah yang masih duduk di balkon sembari merokok Jisomsu.